Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Selamat berjumpa kembali bersama Inyong di kanal Suara Kaki Lima. Oke teman-teman, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mendukung apa? Mendukung kanal inilah Suara Kaki Lima, yang sudah subscribe, yang sudah komen-komen, yang sudah nge-like, makasih banyak ya. Semoga kalian pada sehat, pada banyak rezekinya, banyak uangnya, mudah semua urusannya, anaknya soleh-soleh, istrinya cantik-cantik, amin. Oke teman-teman, nah seperti biasa ya, saya punya slogan tetap berkarya walau nggak ada duitnya. Iya. Astagfirullahaladzim. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan eh, ini yang lagi viral banget, viral banget. Jadi ini berseliweran ya di media sosial tentang Menteri Pertahanan Pak Sapri Samsudin itu membuat statement di media bahwa ada bandara yang beroperasi, katanya, pokoknya intinya ada bandara ilegal, yaitu bandara yang di IMIP Morowali, katanya seperti itu ya. Saya juga enggak begitu paham ini bandara ini, tapi itu di Morowali katanya seperti itu ya. IMIP itu kan sebuah perusahaan tambang yang ada di Morowali sana ya. Perusahaan tambang atau ini ya, apa namanya sih itu, pengolahan, atau saya enggak tahu lah, pokoknya itu. Artinya intinya di situ ada bandara yang katanya beroperasi tanpa pengawasan otoritas negara, katanya seperti itu, sehingga mengatakan bahwa tidak boleh ada negara dalam negara, katanya seperti itu. Tapi yang anehnya ya, iya ini aneh banget, ini Wamenhub ya, kalau saya baca di Tribun itu pernyataannya Wamenhub mengatakan bahwa enggak kok, itu bandara ada izin resminya di kementerian gitu kan. Memang bandara itu bukan bandara untuk umum gitu. Jadi teman-teman, ternyata memang ada bandara-bandara yang bukan untuk umum ya, bandara privat lah istilahnya gitu, mungkin ya. Jadi milik perusahaan tertentu, mungkin itu bandara privat. Tetapi saya baca-baca itu dia ada prosedurnya. Bandara itu bisa beroperasi tetap melalui pengawasan bandara terdekat. Artinya mungkin sebelum sampai ke bandara tersebut dia harus transit dulu di bandara terdekat situ supaya ada pengawasan itu. Mungkin ya, saya sih enggak begitu paham itu. Ini kemungkinan saja. Saya enggak akan bahas itunya ya. Enggak akan bahas teknis tentang pengelolaan bandara privat seperti itu, dia izinnya itu seperti apa gitu kan. Saya enggak paham ini. Yang saya bahas ini ya, ini pernyataannya Menteri Pertahanan Sapri Samsudin yang berbeda dengan pernyataannya Menteri Perhubungan Wamenhub itu Pak Suntana, mengatakan bahwa itu tadi, ini kok beda banget. Pak Sapri Samsudin mengatakan ini ilegal satu. Pak Menlu bilang ini legal. Aduh, primen ya Pak Menteri. Astagfirullahaladzim. Ini bikin rakyat cemas loh begini ini. Belum ada orang yang goreng-goreng dikait-kaitan dengan politik. Wah, itu karyanya Jokowi yang resmikan Jokowi, akhirnya Jokowi lagi yang disalahkan itu kan. Jokowi maning. Yang bingung ini rakyat kayak saya, rakyat kecil itu bingung. Ini yang mana yang benar? Jadinya kan kita cemas, jangan-jangan bandara itu memang ilegal, kemudian banyak hal-hal digunakan untuk kegiatan-kegiatan ilegal. Ini kan bikin cemas ini. Ini menurut saya, ini kekeliruannya di mana nih? Menteri Pertahanannya atau Menteri Perhubungannya yang keliru? Atau Menteri Pertahanan informannya ini enggak profesional atau gimana, saya bingung ini. Maksudnya gini teman-teman, harusnya Menteri Pertahanan itu sebelum berstatement di media itu mbok klarifikasi dulu ke Kementerian Perhubungan. Ini bener apa enggak gitu. Ini gimana ceritanya, harusnya kan seperti itu. Sehingga enggak bikin gaduh aja di masyarakat gitu kan.
ndak menimbulkan polemik, ndak menimbulkan kegaduhan gitu, ya Allah Gusti. Itu yang pertama ya, yang keduanya, ya kita tahu kan, kalau seandainya itu kan narasi yang berkembang di media sosial itu kan bandara itu diresmikan di tahun 2019 kalau ndak salah itu ya. Artinya diresmikan pada zaman Pak Jokowi. Kan Jokowi lagi yang salah itu akhirnya. Nah, pada zaman itu Menteri Pertahanannya kan Pak Prabowo. Aduh, Gusti ya Allah. Menteri Pertahanannya kan Pak Prabowo. Nggak mungkin Pak Prabowo itu nggak tahu yang sekarang Pak Prabowo jadi presiden. Ini saya jadi curiga Pak Menhan, Pak Sapri Samsudin ini nggak tanya Prabowo dulu, nggak tanya presiden dulu, nggak tanya Pak Menhub dulu, langsung bikin statement di media. Aduh, kacau, kacau. Pak Prabowo ini ditertibkan lah menteri-menteri kayak gini. Ini bikin resah, bikin resah, bikin masyarakat itu cemas gitu. Kalau ada hal-hal seperti ini harus cepat diklarifikasi nih. Ini menterinya ditertibkan atau dievaluasi lagi atau gimana bagusnya. Ini yang salah, yang benar Pak Sapri Samsudin, apa yang salah Pak Menteri Perhubungannya atau seperti apa? Ya ini kita belum tahu. Kita menunggu ini klarifikasinya siapa yang benar sebenarnya ini. Ya itu ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Sapri Samsudin? Maksudnya kejadian ini ya, kejadian mungkin ada miskomunikasi antara Menteri Pertahanan dengan Menteri Perhubungan, atau mungkin tidak adanya komunikasi atau gimana antara Menteri Pertahanan dan Menteri Perhubungan sehingga ya itu tadi kemudian melemparkan statement di media yang ada ya itu tadi timbul polemik, menimbulkan kegaduhan demi kegaduhan. Ini kasihan masyarakat Indonesia ini. Oke teman-teman, jadi ini saja ya menurut saya, pandangan saya. Ya ini kembali lagi ke Pak Prabowo, ini menterinya ya mungkin ditegur atau gimana ini. Ya kita belum tahu siapa yang benar. Yang benar itu Pak Sapri Samsudin atau Pak Menhub gitu. Kita belum tahu gitu. Padahal sebelumnya ya Menteri Pertahanannya Pak Prabowo juga yang nggak mungkin nggak tahu ada bandara di situ, nggak mungkin. Saya kira nggak mungkin nggak tahu orang bandara besar kayak gitu. Masa sampai nggak ketahuan oleh Menteri Pertahanan yang pertama. Kemudian oleh pemerintah daerahnya kan nggak mungkin nggak tahu. Aduh, Gusti ya Allah. Sehingga ya ini jadi bancakannya para pembencinya Jokowi. Jokowi maning sing disalahkan. Oke teman-teman, sekian saja ya ulasan narasi saya pada hari ini ya. Ya mudah-mudahan ini segera ditertibkan oleh Pak Prabowo supaya tidak jadi polemik, tidak menimbulkan kegaduhan ini. Karena setahu saya itu Pak Prabowo sakti banget itu. Lalu waktu ribut-ributnya kereta Wus, Pak Prabowo ngomong langsung mingkem KB kayak. Oke teman-teman, ya kita berharap tetap negeri ini tetap menjadi negeri yang utuh sampai hari kiamat, aman, damai, tentram, sejahtera. Dihindarkan dari mara bahaya dan bencana, dijauhkan dari orang-orang yang hendak menghancurkan, mengacaukan negeri ini. Orang-orang yang seperti ini dibinasakan saja mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.